Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga nggih. Wa an Adi ibn Hatim, dan diceritakan dari Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Ittaqun naro walau bisyiqqi tamratin. Ittaqun naro, takutlah kamu sekalian terhadap api neraka. Ada yang memaknai ittaqu itu jauhilah api neraka itu. Jadi ittaqu bisa berarti jauhilah. Jauhilah neraka itu walau bisyiqqi tamratin, walaupun hanya dengan sedekah separuh biji kurma. Maksudnya setengahnya kurma ya, bukan bijinya kurma aja, tapi setengah kurma maksudnya. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Hadisnya Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa sedekah itu diantara faidahnya adalah bisa menyelamatkan orang, tentu dengan izin Allah, dari api neraka. Kalau di dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu dikutip satu riwayat, ada orang itu ketika melintasi sirat. Sirat itu kan di atas neraka. Neraka itu kadang apinya memercik. Nah, orang ini selamat dari percikan api neraka karena punya tameng. Nah, di antara tameng yang dipakai untuk melindungi orang itu dari api neraka adalah sedekah. Sedekah itu punya fungsi sebagai apa? Tameng. Tameng untuk orang yang sedekah itu dari bahaya api neraka. Secara umum kalau kita pakai pendekatan logika yang sederhana berkaitan dengan dalil-dalil yang ada mengenai sedekah, kan ada rumus begini. Ini rumus saja. Bahwa kan di dalam surah Hud, Surah Hud ayat 114 berbunyi, innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan, dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Nah, sekarang coba kita bayangkan hubungannya dengan sedekah itu bagaimana? Misalnya, ini deh contoh misalnya, ini ada air minum. Air minum ini insya Allah nanti saya minum. Nah, begitu saya minum, itu menjadi tenaga bagi saya dengan izin Allah untuk beraktivitas. Sekian banyak aktivitas saya, antara lain adalah sholat dan aneka ibadah yang lain, termasuk mengajar misalnya. Maka yang memberi sedekah ini insya Allah
dapat pahala yang sama dengan apa yang saya lakukan karena ditenagai oleh air ini dengan izin Allah. Nah, rupanya ilmu yang saya ajarkan bermanfaat. Jadi ada beberapa orang yang mengamalkan ilmu saya. Maka saya dapat pahala yang sama dengan yang mengamalkan ilmu itu. Terus yang ngasih air dapat lagi. Ternyata di antara yang mengamalkan itu adalah seorang guru atau yang mau mengajarkan ke orang lain. Ternyata bermanfaat lagi untuk orang lain. Dia dapat dari yang itu, saya dapat lagi dari yang ini dan itu. Yang ini dapat lagi sama dengan saya dapat. Yang sedekahin. Dan ini terus sampai hari kiamat. Ini baru air putih. Bagaimana kalau STMJ? Yang tahan bisa berapa hari tenaganya dengan izin Allah. Nah, jadi maksud saya sederhana kelihatannya separuh kurma. Tapi separuh kurma itu kalau bisa mentenagai orang yang baik dalam kebaikan, itu bisa menghasilkan energi pahala yang luar biasa untuk orang yang beramal itu sendiri, dan yang sedekah untuk orang yang beramal itu sendiri. Makanya jangan menyepelekan kebaikan walaupun kelihatannya hanya sepotong biji kurma tadi itu. Karena bisa jadi dengan itu kita diselamatkan dari siksa api neraka. Itu kira-kira gambaran sederhananya. Nah, terus kaitannya dengan selamat api neraka itu apa Ustaz? Kaitannya kan otomatis pahala dihadirkan, dosa dihapus. Pahala dihadirkan, dosa dihapus. Terus itu, monggo. Pahala dihadirkan, dosa dihapus terus. Lama-lama bisa habis enggak dosanya? Bisa. Sehingga dia bisa selamat dari api neraka itu. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Wa an Jabirin, dan ceritakan dari Jabir radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, Masu'ila Rasulullah, tidaklah dimintai siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an, sesuatu pun, qattu sama sekali. Faqala, maka beliau berkata, la, tidak. Jadi enggak pernah Nabi dimintai sesuatu jawabnya tidak, itu enggak pernah. Muttafaqun alaih, Bukhari, Muslim. Nabi tidak pernah dimintai sesuatu terus menjawab tidak pernah. Selalu Nabi berusaha memberi. Ini gambaran bahwa Nabi itu orangnya sangat dermawan ya. Orangnya sangat dermawan. Sebenarnya dinamikanya ada sih, enggak selalu sebagaimana dalam hadis ini. Karena pernah juga Nabi pas diminta itu, Nabi tidak bisa nolong juga pernah. Bukan karena beliau pelit, karena enggak ada. Nah, biasanya Nabi kalau ada orang datang kepada beliau minta tolong, terus beliau tidak mampu membantu sendiri karena beliau sudah enggak ada misalnya, biasanya beliau mendorong para sahabat untuk membantu. Pernah Nabi kedatangan rombongan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Saat itu rupanya Nabi sedang tidak ada uang kalau bahasa kita. Terus Nabi berpidato di tengah-tengah para sahabat, ini ada rombongan saudara kalian yang membutuhkan, siapa yang mau bantu? Makanya semua sahabat pada patungan membantu. Nah, jadi Nabi kalau tidak mampu, biasanya beliau mendorong para sahabatnya untuk membantu. Jadi pernah juga Nabi tidak membantu, tapi bukan karena tidak mau, tapi karena tidak mampu, karena beliau tidak ada. Satu, yang kedua. Yang ketiga, pernah juga Nabi itu datang kepada beliau seseorang yang masih gagah minta bagian zakat. Itu Nabi mengatakan begini, kalau ini punya saya sudah saya kasih kamu. Ini masalahnya zakat. Saya lihat kamu bukan mustahik zakat. Jadi kalau zakat itu betul-betul hanya untuk mustahik. Kalau bukan mustahik enggak bisa mendapatkan bagian zakat itu. Pernah Nabi menolak juga seseorang karena tadi itu. Karena dia bukan mustahik zakat. Sementara saat itu yang ada pada Nabi itu harta zakat. Pernah juga ada seorang anak muda yang minta kepada Nabi. Oleh Nabi terus disuruh beli kapak kalau saya nggak salah ya. Disuruh beli kapak di pasar oleh Nabi. Jadi tidak dikasih ikannya tapi dikasih kailnya kalau bahasa kita.
Begitu suruh beli kapak di pasar, terus Nabi suruh ambil dia sebatang kayu, dikasih ikatan pegangan pada kapak itu, dan beliau serahkan kapak itu kepada anak muda itu sambil berkata, saya tidak mau lagi melihat kamu meminta-minta, kerja. Jadi pernah juga Nabi itu nggak ngasih mentahnya, nggak ngasih ikannya, tapi ngasih kailnya, istilahnya gitu, untuk usaha, karena dia masih gagah. Pernah begitu juga ukamakal. Jadi nggak sebagaimana teks ini apa adanya ya, tapi bahwa beliau seringnya ini ya, tapi secara umum tidak begini melulu. Kadang beliau juga tidak mampu memberi juga kadang. Bukan karena pelit, bukan, tapi karena memang tidak mampu. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Tapi secara umum Nabi kita Muhammad SAW memang orangnya sangat dermawan sekali. Kedermawanan Nabi patut kita ikuti, tapi kita tidak boleh persis dermawannya dengan Nabi kita Muhammad. Tidak boleh persis, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Jangankan yang persis Nabi, persis Abu Bakar aja kita nggak boleh, karena dibatasi. Ya, kalau kemarin ayatnya udah kita baca, jangan terlalu pelit tapi jangan terlalu royal. Jadi maksimal kalau ke orang lain ya itu sepertiga total harta, baru boleh. Jadi nggak boleh terus kemudian seluruhnya kita berikan. Kalau Nabi tidak apa-apa, Abu Bakar juga nggak apa-apa. Yang lain tidak boleh oleh Nabi. Abu Bakar, Sayyidina Umar kalau saya nggak salah hanya boleh separuh. Umumnya para sahabat sepertiga total harta, nggak boleh lebih dari itu. Jadi semangat dermawannya Nabi kita tiru ya. Nah, tapi tidak boleh persis. Karena kalau persis Nabi melarang. Ya, karena Nabi itu kalau kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi itu dermawannya seperti angin yang nggak bisa di stop. Nabi itu dermawannya seperti angin yang nggak bisa di stop. Lost doll, pokoknya semua dikasih. Ada sahabat nyebut baju Nabi bagus aja kasih langsung. Iya. Ada sahabat pengen ya. Saya pernah tahu ada seorang kiai itu gitu. Jadi kalau beliau pakai sarung bagus gitu, langsung oleh oleh kiai itu dilepas sarungnya, tapi kiai pakai celana ya. Dikasih ke orang yang ngomong sarungnya bagus. Di Bekasi ini kalau belum berubah tapi ya. Ada ustadz juga, kawan seorang ustadz. Itu saya beberapa kali hampir mau ngomong tasnya bagus, hampir mau ngomong bajunya bagus, tapi saya tahan. Karena kalau saya ngomong bagus, itu dikasih lebih dilepas itu. Ada ustadz begitu di Bekasi ini, saya nggak sebut namanya. Takutnya nanti ngomong. Pernah bareng sama saya mau ngomong, kan belum tas kayak dompet itu bagus. Saya hampir mau ngomong bagus, gak jadi. Saya tahan. Kenapa? Kan saya tahu orangnya ini kalau saya ngomong bagus dikasih ke saya nih, repot ini urusannya. Ya, makanya saya tahan tidak ngomong. Jadi kalau beliau ngajar ada orang bilang, wah Ustadz bajunya bagus, dilepas kasih. Kalau susah kayaknya. Iya memang nggak gampang emang ya. Kalau kita kan malah jadi sayang. Iya. Dan beliau mungkin di mobil bawa stok baju banyak kali. Makanya saya kapan hari pas ketemu sama beliau, dan sering ketemu sama beliau sih saya itu nahan diri aja, jangan sampai saya ngomong bagus, karena kalau saya ngomong bagus, wah bisa dikasih itu nanti. Nah, kebayang nggak kalau saya tipe orang yang suka dikasih? Tak omong api-api, bensinino kape. Allahu Akbar. Jadi ada orang begitu itu ya ada, macam-macam kayak orang. Kalau saya belum mampu, ya tadi saya hanya sebatas pada meniru spirit dermawannya Nabi kita Muhammad SAW, ya kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita, sebagaimana arahan Al-Quran itu. Jangan terlalu royal, tapi juga jangan pelit. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin
yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Ma min yaumin, tidak ada satu hari pun, yusbihul abdu fihi, yang seorang hamba di waktu pagi itu, yang seorang hamba berada di dalam waktu pagi itu, illa malakani, kecuali ada dua malaikat yang zilani, yang keduanya turun. Fayaqulu ahaduhuma, maka berkatalah salah seorang di antara keduanya, Allahumma wahai Allah, a'ti, berikanlah munfiqan kepada orang yang berinfak, khalafan, ganti. Wa yaqul akhar, dan berkatalah malaikat yang satunya lagi, Allahumma wahai Allah, a'ti, berikanlah mumsikan kepada orang yang pelit, talafan, kerusakan atau kehancuran. Ini hadisnya riwayat muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Sependek yang saya ketahui, tapi nggih, hadis ini dimasukkan oleh para ulama dalam bab nafkah sebenarnya, terutama nafkah suami kepada istri. Aslinya hadis ini yang saya baca, jadi yang pernah saya baca, hadis ini dimasukkan oleh para ulama dalam bab nafkah, terutama suami kepada istri. Ya, nafkah itu nggak hanya suami ke istri, termasuk orang tua ke anak, anak ke orang tua. Kalau orang tua tidak mampu, anak mampu, namanya nafkah juga. Termasuk kepada binatang peliharaan, kepada pembantu yang serumah dengan kita, selain dari gaji, itu nafkah diantaranya. Jadi nafkah itu, ini masuk dalam bab nafkah ya. Jadi akan sangat baik sekali kalau seorang suami itu menafkahi istrinya di waktu subuh. Waktu subuh itu sebelum matahari terbit. Teksnya tidak berlaku khusus sebagaimana konteksnya. Jadi berlaku umum sebagaimana teksnya, tidak berlaku khusus sebagaimana konteksnya. Kalau disederhanakan, dalam satu kaidah dikatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Seringkali statement Allah itu dan Rasulnya Muhammad SAW berlaku umum sebagaimana teksnya, tidak berlaku khusus sebagaimana konteksnya. Sehingga hadis ini bisa melebar, pembahasannya bisa melebar. Tidak hanya perihal nafkah suami kepada istri, atau orang tua kepada anak, atau anak pada orang tua, atau majikan kepada pembantunya, atau pemilik binatang kepada binatang peliharaannya. Tidak hanya itu, tapi bisa dalam pengertian infak secara umum. Maka ada beberapa orang yang dengan sengaja mengagendakan sedekah subuh, infak subuh. Caranya masing-masing. Sekarang banyak cara kalau kita mau. Kalau bapak-bapak yang berkesempatan ke masjid, ya tinggal masuk kotak amal masjid waktu subuh, selesai. Kalau di rumah ada QRIS-QRISnya masjid tertentu, karek scan QRIS. Atau kumpulkan di kaleng tertentu. Saya punya jamaah, beliau tiap subuh ngumpulin sedekah subuh. Nanti begitu banyak baru didistribusikan. Tidak apa-apa, silakan aja. Yang penting subuh itu keluar uang itu. Nah, jadi boleh kita mengkhususkan setiap subuh, terutama maksud saya bukan subuh aja sedekahnya, tapi terutama di waktu subuh bersedekah itu boleh. Harapannya kena hadis ini satu. Yang kedua, kena doa Nabi juga. Ini kan doa malaikat oleh. Karena doa Nabi. Apa doa Nabi di hadis yang lain? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Ya Allah, berkailah umatku di waktu pagi harinya. Jadi kalau kita sedekah di waktu subuh sebelum matahari terbit, di samping kena doanya malaikat, kita kena doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Ustaz, saya udah sedekah subuh, tapi kalau tidak kunjung tampak hasilnya.
Oh, jangan suudzon sama Allah. Rugi 2 kali nanti kita. Udah keluar duit, suudzon pula. Ya, yang betul adalah udah yakin aja. Yakin kan tugas kita kan tinggal beramal dan yakin. Kalau nggak yakin nggak ada manfaatnya. Kalau di Imriti itu ada nadham yang berbunyi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Kalau nggak yakin ya nggak bermanfaat. Kalau yakin insya Allah bermanfaat. Udah, karena balasannya kapan itu kan menurut Allah bukan menurut kita. Bahkan ada ulama yang mengatakan segala bentuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan termasuk dalam bentuk menolong orang lain, sedekah dan macam-macam, itu kadang memang sengaja Allah kumpulkan. Bahkan sebagian Allah tangguhkan balasannya untuk Allah pakai guna menyelamatkan kita di saat kita membutuhkannya. Tentu tidak hanya di dunia, termasuk di akhirat nanti, di mana kita semua sangat butuh pertolongan Allah, terutama selamat dari murkanya, dari neraka. Itu seperti itu. Ini jangan suudzon sama Allah, nggih. Husnudzon aja sama Allah, udah husnudzon aja. Karena katanya tadi ngotono duit suudzon pisan, rugi 2 kali. Bon. Walaupun umumnya kalau sedekah subuh sih umumnya keberkahannya ditampakkan oleh Allah. Umumnya, nggih. Umumnya kalau sedekah subuh ditampakkan keberkahannya oleh Allah. Itu umumnya itu. Dan ini subuh ini tidak hanya perihal sedekah ya. Termasuk dalam banyak riwayat Nabi itu memberangkatkan pasukan atau delegasi dagang atau macam-macam lah, perniagaan, dan itu Nabi biasanya memberangkatkannya di waktu subuh. Jadi setelah sholat subuh, kalau ada pasukan yang diberangkatkan, Nabi berangkatkan setelah subuh itu. Atau ada yang berangkat bukan setelah subuh, atau perdagangan, perniagaan. Itu juga diberangkatkan setelah subuh. Kalau panjenengan termasuk tipe orang yang mau dagang dan dagangannya misalnya mau buka lebih pagi sebelum subuh, tidak ada masalah. Tidak bertentangan dengan hadis tidak sholat isyraq. Tidak bertentangan dengan hadis berkaitan dengan keutamaan sholat isyraq. Tidak. Justru kita cari keberkahan di waktu subuh, buka sebelum subuh. Tidak ada masalah. Karena dulu Nabi ngutus delegasi dagang itu di waktu awkamakal di waktu subuh. Misalnya ibu-ibu jual nasi uduk, kalau nunggu waktu suruh keburu berangkat sekolah itu anak-anak. Nah, biar buka lebih pagi setelah sholat subuh, zikir pagi petangnya sambil jualan, tidak apa-apa. Gak dapat isyraq, ya tidak apa-apa, sekali-kali isyraq kita kerjakan, sekali-kali kan juga nggak apa-apa tuh. Jadi kita istilahnya ninggalkan keutamaan yang ini untuk dapat keutamaan yang ini. Itu mencari fadl Allah, mencari nafkah. Mencari nafkah itu hukumnya wajib bagi laki-laki terutama ya. Perempuan karena bantu suami sehingga pahalanya juga besar, sama besar. Itu mengalahkan pahala duha, mengalahkan pahala sholat isyraq itu. Karena hampir setara dengan jihad fisabilillah. Nah, ya, jadi harus ini dipilih mawon. Kalau ini tipe orang yang ya cukup waktu untuk sholat isyraq, monggo, tapi sekiranya harus segera kerja mawon tidak apa-apa. Berangkat sebelum subuh itu barokah itu. Nah, saya pribadi kalau saya kan di Jawa Timur nih. Di Jawa Timur itu habis subuh itu hampir semua makanan itu udah buka semua. Nggih bungkus nggih. Nggih. Pecel napa lontong sayur napa macam-macam lah pokoknya panganan-panganan subuh ini mari subuh ini otot-otot buka kabeh Jawa Timur. Di sini jam itu kayak dasar ada ngomong. Jam setengah itu kan kayak dasar. Ya, jadi nggih. Kalau mau cari keberkahan tidak apa-apa, buka waktu subuh tidak ada masalah. Kecuali jenengan tipe orang yang longgar, bisa sampai sholat isyraq bagus tidak apa-apa. Tapi kalau tipe yang memang sepatutnya harus lebih pagi buka tidak apa-apa. Biasanya kan tukang sayur, tukang makanan nggih. Itu jangan kesiangan, kasihan orang yang butuh makan untuk mau kerja atau mau masak pagi-pagi pas bumbu kurang lengkap atau apa. Insya Allah barokah. Termasuk belajar. Belajar itu kalau di waktu subuh itu juga insya Allah barokah. Belajar di waktu subuh itu termasuk barokah insya Allah. Ada seorang ulama bercerita, pas ditanya kenapa beliau bisa begitu alimnya itu.
Kata beliau, saya mengambil waktu belajar itu di waktu subuh. Jadi beliau itu mengambil waktu belajar itu di waktu subuh. Karena beliau berharap keberkahan waktu subuh. Karena ada doa Nabi, beliau ngutip hadis Nabi itu. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu pagi harinya. Bersyukurlah yang rajin kuliah subuh. Ikut kuliah subuh. Lanjut. Wa anhu, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Terus satu lagi ya, waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, kata Allah. Sesungguhnya waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Sehingga tidak hanya dapat doanya malaikat dua tadi, plus juga dapat doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga dapat kesaksian para malaikat. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Jadi insya Allah dapat doanya banyak para malaikat dalam hal ini. Saya mungkin pernah cerita di sini, ya. Kalau bosan ya bilang cut. Saya itu punya dosen. Dosen saya saat itu pas ngajar tafsir ayat itu tentang aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Jadi di situ dikatakan waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi saya ulang, waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi singkat kata singkat cerita, beliau cerita, saya itu kata beliau cerita, saya itu punya hajat, kata beliau, saya itu punya hajat. Hajat beliau itu kalau ngelihat gaji beliau, ceritanya gitu, rasanya nggak mungkin. Jadi saya ulang ya, kata beliau saat itu pas cerita sampai ngajar tafsir ayat itu. Hajat beliau itu kalau menurut kemampuan beliau dengan gajinya itu rasanya tidak mungkin. Tapi beliau punya hajat, punya keinginan, punya cita-cita. Yang cita-cita itu rasanya kalau ngelihat dari uang beliau dengan gajinya itu rasanya nggak mungkin. Rasanya nggak mungkin. Akhirnya beliau cerita sama saya itu. Akhirnya beliau mencoba mengamalkan ayat itu. Aqimi sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Apa? Kayaknya saya lihat dulu. Saya enggak hafal letaknya. Ntar. Surah Al-Isra ayat 78. Sebelum perintah tahajud berarti. Karena ayat 79-nya itu tentang tahajud. Ya aqimi sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Baca terjemahannya, Bu, monggo. Nggih. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ya. Al-Isra ayat 78, Bu. Ya. Setelah itu tentang tahajud itu, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Betul nggih? Terus ayat 80-nya doanya itu. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bon, lanjut. Jadi ayat ini kata dosen saya mengamalkan ayat ini. Maksudnya apa? Saya setiap subuh, jadi berusaha sholat subuh berjamaah di masjid, berusaha sholat subuh berjamaah, berdoa sama Allah. Pokoknya doanya satu itu diulang-ulang. Berusaha sholat subuh berjamaah di awal waktu ya berarti, terus berdoa sama Allah. Itu istiqomah beliau, istiqomah pokoknya sholat subuh berjamaah di awal waktu pokoknya. Minta satu itu diulang-ulang, satu itu nggak pernah absen, diminta tiap subuh pokoknya. Diminta satu hajat beliau yang rasanya mustahil itu. Kata beliau, 6 bulan saya berdoa, Allah kabulkan doa saya itu. Padahal itu hal yang mustahil. Hal yang mustahil Allah kabulkan dalam 6 bulan, luar biasa berarti kan? Iya, dengan izin Allah. Allah kabulkan. Itu saya minta terus sama Allah.
Nah, kalau jamaah saya yang satunya lagi orang Kemang Pratama, beliau seorang hakim agung ya. Itu beliau cerita sama saya. Saya ini Ustadz sebenarnya nggak bisa jadi pangdam, nggak bisa. Karena untuk jadi jenderal itu bintang 1 apalagi bintang 2 itu ada syarat-syaratnya. Saya itu tidak memenuhi syarat itu. Tapi saya minta terus sama Allah, beliau itu andalannya waktu subuh. Jadi di masjid dekat rumah beliau itu ada anak yang non sewu nggih. Kalau bahasa beliau lebih apa kalau maaf agak keterbelakangan mental gitu loh. Iya, iya. Buatan cacat fisik bukan, tapi lebih kepada keterbelakangan mental gitu. Nggih. Tapi rajin sholat anaknya, rajin sholat. Agak kurang bek lah wong Jawa yang ngarannya. Nggih. Nah itu non sewu lho. Nah, itu beliau kalau subuh nemui anak itu dikasih uang. Nak, doakan Bapak ya. Ya Allah, semoga Pak Sugeng menjadi pangdam. Doanya gitu. Dia didikte doanya karena anak-anaknya kan non sewu mboten patekan. Tapi disedekahi dulu gitu. Itu qadarullah. Kalau menurut teori beliau ini nggak mungkin jadi jenderal, nggak mungkin jadi punya bintang 1, bintang 2 sampai jadi pangdam, nggak mungkin. Tapi qadarullah jadi pangdam beliau. Dengan izin Allah, barokahnya doa itu dengan izin Allah. Mandek sedekah subuh terus minta donga sama anak itu. Suatu saat beliau digadang-gadang jadi hakim agung dari militer. Itu juga sama. Kalau menurut teori sulit, kalau menurut teori saingannya banyak. Lagi-lagi beliau andalannya itu. Pokoknya sholat subuh berjamaah di masjid, ada anak itu disamperin, sedekahi, terus nak doakan Bapak ya Allah semoga Pak Sugeng jadi hakim agung. Qadarullah jadi hakim agung. Dengan izin Allah jadi. Terus satu saat putrinya pengen jadi jaksa. Kata bapaknya, nak kalau jadi jaksa Bapak nggak punya channel. Kalau kamu mau jadi orang di kehakiman, Bapak kan orang dalam misalnya, bisa dibantu lah gitu. Tapi kalau kamu jadi jaksa, Bapak nggak punya link, nggak punya orang dalam gitu. Enggak Pak, aku maunya jadi jaksa, kata anaknya gitu. Ya wis, dibantu doa. Lagi-lagi sedekah lagi itu sama anak itu. Waktu subuh pokoknya. Ya Allah, semoga Mbak Galih menjadi jaksa. Doa gitu. Qadarullah jadi jaksa putrinya itu. Jadi jaksa. Jadi beliau cerita iya. Jadi beliau itu di antara amalan andalannya di antaranya itu adalah sedekah di waktu subuh. Terus dengan cara membahagiakan orang yang disedekahi itu. Terus mumpung dia bahagia disuruh berdoa sama Allah, minta berdoa agar dia berdoa sama Allah. Nah, dalam Islam sedekah itu sunnah tersendiri. Minta didoakan itu sunnah yang lainnya lagi. Karena banyak orang nanya ke saya, Ustadz, bagaimana Ustadz ada orang sedekah ke anak yatim itu minta didoakan? Kan berarti pamer ya Ustadz ya? Dia bilang. Oh enggak, saya bilang. Itu namanya dia mengamalkan 2 sunnah, saya bilang. Sunnah apa Ustadz? Pertama sunnah sedekah. Yang kedua sunnah minta didoakan. Jadi di antara kesunahan dalam Islam itulah minta didoakan. Sebagaimana sebuah hadis ketika Nabi berkata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau hendak berhaji. Apa kata Nabi? Asyrikni ya ukhayya fi du'aika. Jangan lupa doakan saya wahai saudaraku. Padahal Nabi itu enggak butuh doa Sayyidina Umar. Tapi beliau pesan tolong doakan saya. Itu menunjukkan itu sunnah. Sampai Sayyidina Umar diperintah juga oleh Nabi untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Bisa dipahami ya? Nah, jadi termasuk kesunahan adalah ya sambil sedekah minta didoakan oleh orang lain tadi. Bahkan ada penjelasan ulama yang mengatakan wa'taminu da'watas sa'il 'inda farhati qalbihi bi shadaqah. Jadi kalau ada orang kita sedekahi terus senang. Terus dia senang itu manfaatkan aminnya itu. Jadi doanya itu manfaatkan, itu mustajabah. Jangan kalau dikasih orang keseneng, doakan yang baik-baik orang supaya doanya mustajabah. Betul nggih? Nah itu
di antaranya memanfaatkan waktu subuh. Wa anhu, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Apa sabda Rasulullah Muhammad SAW? Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Jadi hadis qudsi ya. Anfiq yunfaq alaik. Anfiq, berinfaklah. Maka yunfaq alaik, maka engkau akan diinfaki. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Kalau bahasa sederhananya, kalau kamu memberi, maka kamu akan diberi. Dalam Islam itu ada rumus, ngeten Bu. Ini hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Anfiq yunfaq alaik. Dalam Islam itu ada rumus gini Bu. Wa jazaa'u hasanatin hasanatun wa asyru amsalihha. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10. Bahkan bisa lebih. Contoh. Jenengan memaafkan. Balasannya apa? Diampuni oleh Allah. Surah An-Nur ayat 22 itu. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bahwa yang memaafkan dan berlapang dada. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Jadi kalau kita memaafkan, kita diampuni oleh Allah. Itu balasan yang serupa. Jadi kebaikan dibalas dengan kebaikan yang serupa masih kali berapa? 10. Kalau kita menolong, kita akan ditolong oleh Allah, betul nggih? Ya, jadi dikatakan wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Hadisnya sahih Muslim. Nah, termasuk kalau kita berinfak, berbagi, kita akan dibagi juga oleh Allah. Sehingga ada perkataan yang mengatakan anfiq ma fi jaibik tu'ta min ghaib. Jadi anfiq ma fil jaib tu'ta bil ghaib. Jadi infakkan yang di saku, maka kamu akan diberi secara gaib. Maksudnya ada unsur-unsur yang tidak kita duga yang akan sampai kepada kita terkait dengan apa yang kita lakukan dalam bentuk berbagi kepada orang lain tadi itu. Tapi saya ulang, semua ada ilmunya, nggih. Nah, semua ada ilmunya, tidak boleh ngawur juga. Jadi kalau nanti berbenturan dengan kewajiban yang lain, tentu kita harus mendahulukan yang wajib. Contoh gini misalnya, ini contoh saja. Ada orang minta tolong misalnya gitu. Nah, sementara kebutuhan rumahnya belum terpenuhi. Sementara kan dia dalam satu ayat dikatakan yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada wahai Nabi, apa yang mesti mereka infakkan? Qulil afwa, kata Allah, katakan yang diinfakkan itu adalah kelebihan. Jadi yang sudah tercukupi di rumah, baru lebihnya itu yang diinfakkan. Artinya ini suatu saat ada orang lagi butuh, di dalam rumah sendiri masih butuh, tiba-tiba ada orang datang minta tolong. Pilihannya kan dua itu, antara memenuhi kebutuhan rumah dulu atau menolong orang lain. Nah yang begini-begini, kalau hubungannya kayak saya sebagai suami misalnya, gak boleh saya secara zalim kemudian nolong orang lain sementara anak istri saya belum saya penuhi. Karena di dalam uang itu ada hak anak istri saya. Gimana dong caranya Ustaz? Ya ngomong sama keluarga, iki ono duit sakmene, ono dulur butuh pertolongan, ya apa iki? Dibantu apa gak iki? Karena kan ini berkaitan hak mereka. Kalau mereka mengatakan, ya gak apa-apa lah, lagi uang segitu bisa apa ke kita, mending nolong orang lain aja. Nah siapa tahu dapat pertolongan dari Allah dari situ. Ya monggo kalau punya pikiran begitu. Tapi kan tidak semua istri ngomongnya gitu kan. Aduh aja sih mas, iki ini masalahnya mas kok lek dhewe pas arek kowe ngetokno dhuwit ade dan dhuwit nyilih yang sapa awak dhewe lek wong iso nyang awak dhewe ade yang sapa terus nyilihne gitu. Kan ada model gitu kan ya. Ya sudah, tidak boleh dikeluarin, harus untuk kewajiban itu dulu. Jangan untuk sedekah dulu. Kenapa? Karena kewajiban itu lebih harus diutamakan daripada yang
sunnah. Paham napa mboten nggih? Nggih. Sama dengan jenengan mau bayar utang. Mau bayar utang tiba-tiba ada orang datang minta tolong. Kan bingung ini, nolong orang dulu apa bayar utang dulu ini. Iya, harus kembalikan pada kewajibannya. Kalaupun mau nolong, ngomong sama yang utangi dulu, Bu, saya mau bayar ini. Tapi tiba-tiba tetangga butuh duit, gimana ini? Apa saya bayar ibu dulu apa nolong tetangga dulu? Enggak, saya dulu aja, ya sudah bayar utangnya, jangan ke tetangga dulu. Kenapa? Karena itu kewajiban. Itu. Bahwa jangan nanti mau nolong dengan cara apa terserah, tapi yang penting ke sana dulu. Tapi mungkin saja ada orang mengatakan, sudah tolong tetangga dulu aja, tolong tetangga. Ada yang begitu, mungkin berarti tolong tetangga dulu aja. Kan ada orang yang begitu kan. Nah, kadang hal-hal begini ini orang tidak paham. Nah, jadi padahal itu kan itu bagian dari ya itulah pentingnya ilmu sih. Itulah pentingnya apa ilmu. Itu seperti itu. Dan memang kalau kita ngomong fikih itu lebih manusiawi lah kalau bahasa kita itu. Jadi pendekatan fikih itu lebih manusiawi sehingga kemudian kita tetap disuruh kewajiban dulu baru yang sunnah dalam hal ini. Lebih realistis fikih itu. Allahu Akbar. Tapi tidak usah khawatir gitu. Intinya kalau kita keluarkan harta kita pasti ada balasan dari Allah dalam bentuk yang lebih baik insya Allah. Bahkan pastinya begitu. Ya, itu saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi aku ngomong apa adanya aja. Jadi aku bukan nggak mau minjemin Mbak, uangnya dulu aja belum selesai gitu Pak. Jadi mohon maaf belum bisa Mbak. Bilang ngomong apa adanya aja. Jangan ngomong nggak punya uang, belum bisa gitu aja. Kalau ngomong nggak punya uang, takutnya nggak punya uang beneran. Belum bisa gitu aja. Saya pernah ada orang datang itu saat itu berkaitan dengan akhlak yang bersangkutan sih sebenarnya. Saya bilang saya mohon maaf saya nggak bisa, nggak ada Ustaz. Oh ada tapi saya nggak bisa, saya bilang gitu ya karena berkaitan dengan akhlak yang bersangkutan itu. Ya terserah mau ngomong apa soal hak karpe kono, penting kan kita ngomong apa adanya. Macam-macam ya orang itu semua macam-macam. Kalau saya pribadi itu kalau perihal akad hutang piutang itu yang penting itu jelas. Karena saya sendiri pun pernah terlibat hutang juga. Kalau saya pribadi dulu itu ya harus jelas. Contoh gini misalnya. Saya pernah terlibat hutang itu saya sampaikan saya mau pinjam uang sekian, kemampuan bayar saya per bulan ini. Insya Allah sekian bulan selesai. Tinggal dia mau apa tidak pinjemin saya saat itu. Ada yang mau, ada yang nggak mau, ada yang awal nggak mau terus mau macam-macam. Saat itu. Alhamdulillah mudah-mudahan nggak ngutang-ngutang lagi lah insya Allah. Dulu itu saya masih empet-empetan. Tapi saya ngomong itu kemampuan saya membayar sekian. Saya mau pinjam sekian. Sehingga orang yang kita pinjam itu tenang. Oh ini kemampuan bayarnya sekian, tinggal percaya apa tidak sama saya. Alhamdulillah masya Allah sih selama ini tepat bahkan lebih cepat bayarnya. Karena saya pribadi bersama keluarga itu punya prinsip kalau hutang itu harus didahulukan. Bahkan dari kepentingan pribadi. Harus didahulukan bayarnya. Dan kita ambil barokah dari hadis Nabi Sahih Bukhari itu. Orang yang berhutang dan dia berniat membayar hutang itu, maka dia akan dibantu oleh Allah untuk membayarnya. Kalau sampai wafatnya tidak bisa bayar, maka hutangnya dalam tanggungan Allah. Dan hadis yang lain dalam tanggungan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Tapi barang siapa orang yang berhutang dan dia berniat tidak membayar, maka dia akan dibinasakan oleh Allah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Ya monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Jadi kalau bisa ngutang itu jelas akadnya nih. Berapa pinjemnya, kemampuan nyicilnya berapa tiap bulannya misalnya. Ya, kira-kira sampainya kapan. Lebih cepat lebih baik selesainya. Kalau nggak bisa menepati wajib minta maaf. Resiko dimarahi, ya resiko. Misal dimarahi, resiko. Monggo silakan, monggo bagus.
Yang mana Bu? Al-Asr ayat 8. Itu doa nggih, doa nggih. Ya, itu Nggih, Rabbi ada. tepat masuknya benar. Nggih, bagus. Itu maknanya luas nggih, maknanya luas. Kalau tadabbur mau nggih, nanti kalau tafsirnya silahkan buka sendiri, tapi secara umum maknanya luas. Ini tadabburnya. Orang itu kalau berdoa dengan doa ini, insya Allah diarahkan oleh Allah, masuknya benar, keluarnya benar. Ada orang itu kadang masuknya salah, dengan doa ini harapannya keluarnya benar. Jangan sampai kita ini wis masuknya salah, keluarnya salah, atau masuknya benar, keluarnya salah. Paling enggak kalaupun kita salah masuk, harapannya keluarnya benar. Contoh, salah ngelamar kerja, maaf salah pilih suami, salah pilih napa istri, atau salah pilih napa langkah, salah ngambil keputusan, misalnya ngoten. Anggaplah kadung salah. Maksimalkan baca doa ini, harapannya semoga keluarnya benar ngoten. Semoga Allah kasih jalan keluar yang benar. Nanti Allah yang ngatur itu. Tapi harapannya memang masuknya benar, keluarnya benar. Makanya orang yang rajin baca doa ini, insya Allah masuknya benar, keluarnya benar. Beberapa pejabat mengamalkan doa ini, itu dengan izin Allah dari masuk sampai pensiun selamat. Beberapa pejabat yang cerita gitu, ketika mengamalkan ayat ini dengan izin Allah, masuknya selamat, dari masuk sampai pensiun selamat dengan izin Allah, dan berakhir baguslah kalau bahasa kita. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, doa ini merupakan doa yang umum untuk kita supaya masuknya benar, keluarnya benar. Dan kita mohon pertolongan kepada Allah berupa sultan, kekuasaan atau ilmu dari sisi Allah. Jadi akan selalu ada pertolongan dari sisi Allah, entah siapa yang Allah perintahkan, dengan izin Allah kita diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah. Insya Allah. Doa itu disampaikan oleh Allah setelah Allah memerintahkan sholat tahajud. Sehingga sebagian para ulama menganjurkan ini dibaca setelah sholat tahajud atau di dalam sholat tahajud. Nah, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo Bu Nas. Enggak. Jadi enggak dosa Bu Nas. Kenapa? Karena itu hak ibu. Dalam Al-Quran kita juga tidak dipaksa untuk mensedekahkan harta itu kepada orang yang mangkir itu. Ya, jadi kalau ibu tahu orang itu seperti itu, apalagi akhlaknya enggak bagus kayak gitu, andaikan ibu tidak mengikhlaskan, enggak berdosa. Kenapa? Saya enggak rela, ya Allah, itu hak saya. Karena bagaimanapun juga enggak pantas dia begitu ke saya. Jadi ibu punya hak untuk tidak mengikhlaskan hal itu, karena itu hak ibu. Apakah ibu akan mengikhlaskan atau tidak? Kalau ibu mau, jalan tengahnya saja. Jalan tengahnya dalam hati, ya Allah, daripada saya makan hati, mending sudah saya ikhlaskan dalam hati saya saja, utang dia kepada saya. Tapi secara muamalah ibu nggak usah ngomong sama dia. Kenapa? Karena nanti kalau sewaktu-waktu dia dapat hidayah dan bayar, ibu masih berhak menerima pembayaran utangnya itu. Apa mungkin? Mungkin saja. Saya punya jamaah di Kemang 3 itu. Beliau itu sudah lama nggak ingat sudah dengan orang yang berutang sama beliau ini. Satu saat beliau ini lagi punya masalah, butuh duit gitu ya, butuh duit. Yang duit itu butuhnya sekian gitu ya, sekian gitu. Qadarullah tiba-tiba ada orang datang ke rumahnya, bilang, "Bu, saya yang dulu pernah pinjam uang, beliau udah lupa. Sekian-sekian ke ibu. Saya kapan hari takziah dengar ceramah Ustadz tentang masalah hutang, saya ngeri Bu, saya tobat sekarang." Akhirnya bayar juga dia. Angkanya itu seangka yang dibutuhkan oleh ibu itu untuk bulan itu. Masya Allah. Ya sudah, alhamdulillah. Jadi Bu Nas, kalaupun misalnya tidak bisa mengikhlaskan, itu hak ibu, tidak ada masalah.
Kalaupun ibu mau dapat pahala yang besar dan surga, ikhlaskan dalam hati saja, tapi ingkari keburukannya itu. Nah, sehingga ibu nggak usah ngomong sama dia, cukup dalam hati saja, biar ibu nggak sakit hati juga kan. Nah, nanti kalau suatu waktu dia bayar, ibu pasti berhak menerima pembayaran itu. Karena pernah ada jamaah saya itu ngomong ini, saya itu ada tetangga rumah itu, Ustaz, depan rumah itu, dia bilang, padahal dia itu mampu tapi nggak bayar-bayar, tagih Gus bulet aja. Kan kita kesel ya Ustaz ya, lama-lama udah saya ikhlasin aja deh, daripada kesel saya itu, saya ikhlasin aja daripada kesel. Terserah dia mau berbuat, terserah dia urusan dengan Allah deh, yang penting sudah saya ikhlasin dalam hati itu. Rupanya dengan mengikhlaskan dalam hati itu lebih meringankan beban itu. Walaupun kesel juga sih, tapi kan lebih meringankan beban itu daripada masih kita tekadkan sebagai hutang. Tapi ya itu kembali pada Bunas. Kalau Bunas sanggup, monggo. Kalau nggak sanggup ya, nah juga nggak sanggup, mungkin mana lagi. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Jadi tidak berdosa Bu, insyaallah, karena itu hak ibu itu. Monggo yang lain silakan kalau ada. Monggo. Iya, Bu. Oh, curhat dengan ghibah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau pakai teori dasar dulu aja Bu ya. Kata Imam Nawawi, ghibah itu haram kecuali ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju. Contoh misalnya untuk konsultasi guna mendapatkan solusi. Jadi kalau curhat ibu kepada orang yang tepat untuk mendapatkan solusi, walaupun mengandung ghibah, itu boleh, tidak apa-apa. Kenapa? Karena ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju. Yang kedua, untuk menyelamatkan orang dari tipu daya orang lain. Misalnya ini orang punya kejahatan yang fatal, ya, dan kalau nggak diceritakan nanti orang lain takutnya kena tipu daya dia. Terpaksa dia ceritakan. Itu ghibah juga, tapi itu tidak berdosa. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan orang lain dari tipu dayanya. Yang ketiga, kita boleh menceritakan keburukan orang lain yang orang itu terkenal keburukannya, semua orang tahu. Sehingga membicarakan keburukannya bukan lagi ghibah namanya. Kenapa? Karena semua orang tahu. Ya, semua orang tahu. Ya, itu namanya tidak apa-apa. Nah, sehingga curhat tadi tergantung konteksnya. Kalau konteksnya dia datang kepada orang yang tepat untuk mendapatkan nasihat atau solusi atau fatwa hukum, maka itu boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau hanya semata-mata menumpahkan kekesalan saja, terus kemudian tidak untuk mendapatkan solusi, maka itu ngerinya masuk dalam kategori ghibah yang terlarang. Jadi pastikan niatnya benar dan datang ke orang yang benar gitu. Udah tunggu dulu dalam konteks apa dulu ini. Kemarin sudah sampaikan kan? Termasuk kebaikan adalah ketika ada orang lain ngomong kejelekan orang lain kepada kita, kalau kita tahu orang itu enggak seperti itu, kita harus bela orang itu. Ada orang datang ke saya ngomong soal Bu Ana misalnya. Terus yang saya tahu Bu Ana enggak seperti yang dia omongkan. Saya wajib membela Bu Ana, kehormatan seorang muslim wajib kita bela. Enggak kok, yang saya tahu Bu Ana enggak seperti itu. Yang saya kenal Bu Ana itu begini-begini, Masya Allah misalnya gitu ya. Nah, jadi ibu harus bela, kecuali ibu tidak tahu. Kalau ibu tidak tahu, ibu tidak boleh langsung percaya. Dia cerita apapun, maaf ya, saya tidak bisa mempercayai berita ini sebelum saya tabayun. Jadi saya tidak bisa mempercayai ucapan kamu. Gitu. Atau ibu langsung ingatkan dia, mending ngomong yang lain aja lah, yang ini saya nggak ngerti ini. Ya. Dan seterusnya. Ya, itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kecuali dia datang memang untuk konsultasi ke ibu, aku lagi ada masalah ini, tolong bantu saya gimana ibu. Kalau ibu punya ide, dengerin, tidak apa-apa, silakan. Kalau ibu nggak punya ide, udah ya maaf, saya nggak bisa ngasih apa-apa, saya doakan aja deh, semoga kamu gitu. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah.
untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.